Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan kita semua dengan segala kesempurnaan yang ada di dalamnya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, 15 hari kita memasuki bulan Ramadan. Sudah setengahnya kita melampaui daripada 1 bulan di bulan Ramadan. Di 15 hari ini tentu seleksi Allah terhadap hambanya yang beriman makin ketat. Mengapa? Karena di 15 hari ini orang makin susah menjalankan ibadah, sibuk dengan mencari sesuatu yang akan dia nikmati di hari 1 Syawal. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam, memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang oleh baginda Nabi hal itu dilakukan. Apa itu? Berjihad. Ketika kita mendengar kata jihad, dalam benak kita langsung terpikirkan bahwa jihad itu adalah perang, mengangkat pedang, maju ke medan perang. Padahal jihad bukan hanya itu. Memang itu bagian daripada jihad, tapi bukan hanya itu. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hujurat, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sungguhnya orang yang mukmin itu yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang benar. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam surat Al-Hujurat tadi yang dibacakan Al-Fakir, dikatakan bahwa beriman itu dengan sungguh-sungguh, tanpa ada keraguan. Iman, percaya. Maka percaya yang sungguh-sungguh itu yang akan bermakna. Apapun ketika sungguh-sungguh akan bermakna, berdagang, berniaga, ketika sungguh-sungguh akan mendapatkan laba atau untung. Mengharapkan seseorang menjadi jodoh kita misalkan, dengan sungguh-sungguh pasti akan diberikan oleh orang tuanya. Apapun sungguh-sungguh itu akan bermakna dan berbuah. Dan mereka berjihad dengan harta, sodakoh, zakat, dengan harta. Maka hal itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta. Memang tadi Al-Fakir mengatakan jihad itu perang, bagian, tapi harta juga. Berapa banyak orang yang sanggup untuk berperang, maju ke medan perang, tapi ketika Allah minta hartanya dikeluarkan, sangat sulit, sangat luar biasa, susah. Maka hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta pun menjadi bagian daripada jihad itu sendiri. Di bulan Ramadan, hakikatnya bulan menahan. Bulan menahan bertomak, tamak, terakus. Maka ketika ada kelebihan kita berbagi. Entah itu dengan orang yang tidak mampu,
atau dengan orang yang terkena efek dari wabah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling berat itu mengeluarkan sesuatu yang kita peroleh. Misalkan contoh, seorang itu mempunyai keuntungan, banyak keuntungannya, dipinta keuntungannya misalkan dalam satu kali bisnis 100.000, dipinta 10.000, na'udzubillah sauma na'udzubillah, 17 setan susahnya mengeluarkan. Padahal harta itu dititipkan oleh Allah kepada kita. Jihad dengan harta, mungkin jihad dengan tenaga orang banyak, tapi dengan harta susah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berjihad dengan harta dan dengan jiwa. Maka bukan hanya harta, tapi jiwanya pun dia relakan. Untuk apa? Untuk agama yang dicintai, yaitu Islam. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita dihina, diejek, dicela oleh orang, kita akan marah luar biasa. Tapi ingat, ketika agama dihina, ketika agama dicaci, apakah jiwa kita tergugah untuk berjihad? Jiwa kita dituntut oleh Allah, jiwa kita Allah yang berikan. Maka jiwa itu harus kita relakan juga kepada zat yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita dituntut untuk berperang, maka keluar berperang. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenai berperang, Al-Fakir sedikit menceritakan tentang hal ihwal, bagaimana pergerakan ulama, para santri dalam memerdekakan negara ini. Diceritakan bahwa Presiden pertama, Insinyur Soekarno mengirimkan surat kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengatakan atau bertanya, "Yai, bagaimana hukum bela negara?" Kata Hadratus Syekh, hukum bela negara adalah fardu ain. Itu atas kesepakatan para ulama Nusantara. Maka tercetuslah di situ resolusi jihad yang sekarang diperingati sebagai Hari Santri. Membela negara saja hukumnya fardu ain, apatah lagi membela agama. Tanah kelahiran kita, tanah tumpah darah kita harus kita bela, harus kita jaga. Agama yang akan menyelamatkan ini harus lebih kita jaga. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam tidak mengajarkan untuk tidak mencintai daripada negara ini. Alim Al-Alamah Syekh Wahab Hasbullah mengatakan, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air, cinta negara adalah bagian daripada iman. Orang yang imannya bagus, tentu dia akan cinta kepada negaranya. Orang yang imannya sehat, pasti akan mencintai tanah kelahirannya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Indonesia merdeka salah satunya karena iman yang tertanam di dalam hati umat Islam itu kuat. Maka Belanda, Jepang, sekutu lari keluar daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada lagi penjajahan. Umat Islam berperan karena imannya yang bagus, imannya yang kuat. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa hubungannya dengan puasa? Jihad apa yang dalam lakukan ketika berpuasa? Yang pertama, kita jihad di bulan Ramadan itu, yang pertama berpuasa di siang hari itu merupakan jihad. Hadirin, mengapa dikatakan jihad? Ya, ketika panas terik, ketika sore datang seperti hari ini, kita melihat air yang agak hijau. Kalau sedang berpuasa sore, terutama sekitar jam 5-an, itu terlihat cincau. Saking apanya? Saking berharapnya perut ini untuk kedatangan air. Maka
orang yang berpuasa itu artinya orang yang jihad. Yang kedua, jihad itu dengan memperbanyak sholat malam. Paling enak, paling lezat, paling nikmat ketika kita sudah berbuka puasa, ba'da isya langsung tidur. Bahkan kita lupa dengan sholat isya, apalagi sholat taraweh. Setelah kenyang, perut kenyang, mata redup biasanya. Seolah-olah bantal atau kursi itu memanggil-manggil kita, melambai-lambaikan tangannya, si kasur bantal. Maka jihad di malamnya itu kita memperbanyak sholat sunnah tarawih, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, dan lain sebagainya. Maka siang kita berpuasa, malam kita perbanyak sholat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa di 10 malam terakhir Rasulullah meninggalkan istri-istri beliau, meninggalkan keluarganya untuk beritikaf di masjid. Apa? Ibadah. Siang berpuasa, malam melaksanakan sholat sunnah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa bukan memperlemah jiwa kita, tapi memperkuat kita. Coba kita flashback ke belakang. Bukankah perang-perang yang dilakukan oleh umat Islam itu di bulan Ramadan? Umat Islam kuat ketika sedang berpuasa. Umat Islam kuat tatkala berpuasa. Umat Islam kokoh ketika berpuasa. Perutnya lapar, tapi raganya kuat. Jihad kuat karena keyakinan pada Allah dan kepada Rasulnya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di hari yang ke-15 mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk senantiasa berjihad dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan tenaga kita. Mari ketika ada agama ada yang mencaci, ada yang memaki, kita turun. Jika bisa dengan kooperatif, jika tidak bisa dengan kooperatif, kita berperang. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak pertahankan puasa di bulan Ramadan, kita kuatkan 1 bulan lamanya, malamnya kita sholat malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima puasa kita yang ke-15. Dan di sore yang berbahagia ini, tentu kita sangat berharap kita bisa sampai ke 30 hari. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.